Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, berjumpa kembali dalam seri System Thinking. Pada bagian yang kedua, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan, pengantar, System Thinking untuk kebijakan publik. Pada sesi kali ini kita akan coba membahas, apa itu Hard System Thinking versus Soft System Thinking. Bersama saya Haris Susanto Wideswara pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Oke. Apa sih perbedaan daripada hard system dengan soft system? Saudara sekalian, tentu ada perbedaannya ya, yang satu hard, yang satu, soft. Dari aspek, tujuan, hard system, lebih kepada bagaimana kita memecahkan masalah teknis dengan solusi yang optimal. Sedangkan, soft system itu kita, bagaimana kita memahami dan mengelola masalah yang kompleks dan juga, ambigu. Selanjutnya pada aspek, fokus ya. Jika soft system itu kita fokus pada sistem yang melibatkan aspek, manusia, sosial, budaya, sesuatu yang memang, tidak terstruktur ya, tidak terstruktur. Sedangkan kalau pada, versi hard system thinking, fokusnya lebih kepada sistem itu terstruktur, kemudian kita dapat kuantifikasi, kemudian goals atau tujuan itu jelas. Berikutnya adalah dari aspek, sifat sistem. Hard system lebih kepada sistem itu bisa kita anggap, deterministik dan dapat diprediksi, ya. Sedangkan soft system itu, dinamis, kemudian, lebih kepada subjektif ya, kemudian bergantung kepada interaksi manusia. Nah, contohnya apa sih kalau, soft system thinking? Nah, contoh metode pada soft system itu antara lain misalkan soft system metodologi atau kita kenal dengan SSM. Kemudian ada juga yang disebut dengan analisis stakeholder atau analisis pemangku kepentingan. Sedangkan pada hard system contohnya adalah misalkan sistem dynamics ya atau sistem dinamis begitu, kemudian linear programming, model simulasi atau analisis jaringan. Itu adalah bagaimana perbedaan antara hard system dengan soft system. Lalu sebenarnya apakah ada persamaannya? Nah, persamaannya adalah, saudara sekalian, antara hard system dengan soft system ada beberapa aspek. Yang pertama adalah berbasis sistem, baik hard system maupun soft system, keduanya ini menggunakan pendekatan sistem untuk memahami masalah, ya, dengan mempertimbangkan hubungan antar elemen dalam sistem. Berikutnya adalah adanya tujuan akhir atau goal. Meskipun pendekatannya berbeda, tujuan antara hard system dengan soft system tujuan keduanya adalah untuk meningkatkan kinerja sistem atau menyelesaikan, masalah yang dihadapi. Persamaan berikutnya adalah interaksi komponen. Baik hard maupun soft system, keduanya, ini cenderung kepada concern pada interaksi antar komponen dalam sistem. Ya, meskipun pendekatan hard system itu, lebih fokus pada, komponen yang sifatnya teknis, soft system itu di sisi lain lebih fokus kepada yang sifatnya berkaitan dengan manusia. Nah, persamaan berikutnya adalah baik hard system maupun soft system ini dapat kita gunakan secara komplementer. Ya, artinya dapat kita gunakan bersama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Misalkan saja, hard system-nya itu kita gunakan untuk menganalisis data teknis ya, kemudian, prediksi atau proyeksi, sementara soft system-nya itu kita gunakan untuk memahami, bagaimana dinamika sosial terkait dengan sistem tersebut. Nah, berikutnya adalah kapan sih kita bisa menggunakan hard system? Cocoknya itu ketika apa gitu ya. Nah, hard system ini cocok digunakan jika misal masalah yang, ingin kita atasi ini sifatnya teknis, kemudian terstruktur, ya. Berikutnya adalah tujuan itu sudah jelas dan batasan sistemnya juga sudah jelas. Kemudian goals atau solusinya itu dapat dikuantifikasi, ya, serta bisa dioptimalkan. Ini adalah bagaimana, bisa kita bilang, persyaratan gitu ya ataupun, kriteria kapan kita bisa menggunakan hard system. Lalu kapan kita bisa menggunakan soft system? Nah, soft system tadi saya sampaikan di awal, ini masalahnya lebih bersifat kompleks, ambigu, atau tidak terstruktur. Nah, ini lebih banyak melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan perspektif yang, berbeda.
Soft system ini cocok digunakan ketika aspek manusia dan sosial ini memainkan peran yang utama. Ya, ketika kita sudah tahu kapan pakai hard system, kapan pakai soft system, sekarang apa sih contohnya ya dari penggunaan hard system thinking dan soft system thinking, Bapak Ibu sekalian. Kalau hard system itu misalkan dalam konteks perencanaan transportasi kota, hard system itu kita gunakan misalkan untuk menghitung rute yang optimal, misalkan juga mempertimbangkan bagaimana kapasitas jalan, dinamika spasialnya, ya, jadwal transportasinya dan segala macam. Sedangkan soft system bisa kita gunakan dalam pengembangan kebijakan transportasi kota. Ya, kita juga misalkan bisa memahami bagaimana sih kebutuhan masyarakat saat ini, kemudian siapa saja pemangku kepentingannya atau stakeholder-nya, apakah ada konflik di antara mereka, kemudian bagaimana dampak sosialnya. Nah, kira-kira ini contoh bagaimana hard system dengan soft system ketika kita gunakan dalam kebijakan publik, wabil khusus untuk konteks urusan transportasi, misalkan seperti itu. Contoh-contoh yang lainnya bisa kita kembangkan oleh saudara sekalian, tentunya dengan banyak diskusi ya dengan rekan sejawat, juga referensi yang relevan terkait dengan fokus yang Bapak Ibu ingin jalankan. Demikian serial pendek untuk sesi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan untuk sesi selanjutnya kita akan coba bahas yang lebih detail untuk tiap metode baik hard ataupun soft system. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.